Kita akan cerita tentang hijrahnya Rasulullah. Yuk semuanya dijawab salam Kak Ari yang di rumah juga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Anak-anak semuanya yang di depan Kak Ari, juga yang menyaksikan tayangan kita, kesayangan kita, program yang semoga insya Allah memberikan manfaat dan hikmah, yaitu apa? Al-Qissah, kisah sejuta hikmah. Yang hari ini alhamdulillah Kak Ari akan memberikan kisah spesial. Mohon maaf, Kak Ari ambil kisah yang spesial, yang nanti kisah Nabi. Kak Ari lanjutkan insya Allah di pekan depan. Hari ini kita akan bareng-bareng mendengar kisah tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sebelum kita mendengar kisah, seperti biasa kita ngapain ya? Berdoa. Oke, silahkan ambil sikap berdoa. Yang di rumah juga. Kak Ari nggak ngelihat yang di rumah ya, tapi Allah melihat ya, Allah melihat. Yuk, sikap berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sejak Islam diturunkan, Al-Quran dibawa, diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih satu persatu Allah datangkan teman-teman baik, sahabat-sahabat terbaik yang ada di sisi Rasulullah. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Bilal bin Rabah, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Sahabat itu siapa saja yang hidup di zaman Rasulullah, yang dia berjumpa, bertemu dengan Rasulullah. Nah, anak-anak, Allah sudah persiapkan. Sudah berlalu 10 tahun. Masih aja musuh-musuh Allah itu, orang-orang jahat yang akan selalu ada di muka bumi ini. Kita tinggal milih, mau jadi teman baik atau teman buruk. Kalian mau milih yang mana? Jadi teman baik atau teman buruk? Ada nggak teman buruk? Ada nggak? Mau nggak
punya teman buruk? Enggak mau. Tapi anak-anak, orang-orang yang membenci Rasulullah itu selalu dia Muhammad sudah kehilangan istrinya. Istrinya yang kaya raya itu sudah tiada, apalagi pamannya. Pamannya yang membelanya, Abu Thalib, sudah meninggal, sudah tidak ada lagi yang membelanya. Teman-teman, kita harus semakin melakukan perlawanan kepada Muhammad dan pengikutnya. Bagaimana? Kalian setuju? Kita harus hentikan Muhammad agar tidak lagi mengajak kita menyembah Tuhannya. Kita kembalikan orang-orang itu untuk menyembah Tuhan berhala kita. Bagaimana? Ya. Nah, anak-anak, orang-orang Mekah kasihan sekali, ya. Orang-orang Mekah santri ada orang-orang yang enggak memperhatikan apa yang diajak oleh Rasulullah, maka telinganya ditutup. Ya, telinganya ditutup, dia enggak mau. Aku enggak mau mendengarkan apa yang disampaikan Muhammad, aku enggak percaya. Aku enggak mau dengar, Tuh, ada enggak orang yang diberi nasihat tapi enggak mau dengar? Ada enggak? Ketika diberi nasihat dia malah ngobrol. Ada enggak? Ada enggak yang diberi nasihat malah main-main? Ada? Ada di muka bumi ini. Kalau kalian, kalau dikasih tahu, diberi nasihat, kira-kira mendengarkan atau tidak? Iya, mendengarkan. Ya, itu baik. Itu seperti sahabat Nabi. Nah, teman-teman, ketika orang Mekah itu sudah tidak ada yang mau lagi, musuh-musuh semakin kuat perlawanannya, dan kasihan sekali yang mengikuti Rasulullah, banyak disiksa, ya, banyak dihukum, ya, banyak disakitin. Lalu datanglah perintah hijrah. Tapi sebelumnya, anak-anak, ada 12 pemuda dari kota Yasrib. Dia mendengar, kami dari suku Khazraj dan suku Aus, kami pemuda-pemuda yang ingin bersatu, kami enggak mau bertengkar. Masa selama ini negeri kami selalu bertengkar, selalu bermusuhan, selalu berantem, selalu tertumpah darah. Bahkan istri-istri kami nggak suka dengan apa yang terjadi di depan mereka. Setiap hari mereka mendengar suaminya meninggal, terbunuh karena saling bermusuhan. Apa ini? Nah, kami mendengar di Mekah ada seorang nabi yang membawa agama berkasih sayang, bersaudara. Ayo teman-teman, kita berjanji bersama, kita 12 orang berangkat ke kota Mekah. Nah, anak-anak, 12 orang itu datang, ya. Lalu mereka menemui Rasulullah, ditanya, lalu benarkah kau wahai Muhammad menyampaikan agama ini? Rasulullah menjawab, benar. Wahai Muhammad, kami 12 orang berjanji, kami mengangkat tanganmu dan bersama kita bersama-sama mengucapkan sumpah setia. Kami akan membelamu, kami akan mengamalkan ajaranmu, dan kami akan sampaikan ke teman-teman kami di kota Madinah. Teman-teman, bagaimana? Setuju? Setuju. Aku juga setuju. Aku setuju. Kita bersatu.
Lalu 12 orang itu saling berpegangan tangan, dia bersumpah berjanji akan mengikuti Rasulullah. Wah, ternyata Allah itu memang selalu memilihkan teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu mengajak dalam kebaikan. Ada enggak sih teman yang mengajak keburukan? Ada enggak, Mas? Ada enggak teman yang ngajak keburukan? Contohnya apa? Contohnya kalau seperti ini benar enggak? Dia asik lagi mendengarkan, lalu diajak ngobrol temannya. Nah, itu ngajak keburukan atau kebaikan? Ngajak keburukan apa kebaikan, Mas? Keburukan, ya. Nah, anak-anak, lalu 12 orang itu balik, dan tahun depannya ada 73 orang lagi datang, dan subhanallah ternyata ada dua orang yang berbeda, yang lainnya laki-laki, yang dua ternyata perempuan itu juga ya spesial banget tuh, namanya Nusaibah dan satu lagi Asma, ya. Nah, dua orang perempuan ini ikut datang, lalu mereka janjian sama Rasulullah dan ditemani oleh pamannya Abbas. Malam-malam itu, agar orang-orang Quraisy tidak mengetahui, mereka bertemu, lalu mereka berjanji seperti yang 12 tadi, kami akan setia, kami akan membela, kami akan mengikuti apa yang disampaikan Muhammad. Wah, lalu mereka ada yang nanya, wahai Muhammad, bila kami melakukan semua ini, apa yang kami dapatkan? Wah, teman-teman, anak-anak, kira-kira Rasulullah menjawab apa ya? Iya, betul sekali. Rasulullah menyampaikan, siapa yang taat, siapa yang patuh, siapa yang nurut, maka dia akan mendapatkan surga. Ya. Wah, mereka senang banget. Kami ingin surga, kami nggak mau neraka, kami ingin patuh, kami ingin taat. Nah, mereka pulang, Mas. Mereka pulang ke Madinah, lalu sahabat Rasulullah namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diminta datang lalu mengajarkan Islam, sementara di kota Makkah sudah semakin keras perlawanannya. Lalu Allah perintahkan untuk hijrah. Allah perintahkan untuk hijrah. Diperintahkan, lalu ada yang pertama yang namanya Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah dan anaknya. Mereka berangkat, tapi mereka ternyata dipisah. Tuh, siapa yang mau dipisah antara bapak sama ibunya? Mau enggak? Kamu mau enggak, Mas? Kamu mau enggak bapakmu dipisahkan sama Allah? Karena ada loh bapak yang enggak senang sama anaknya, karena anaknya tuh enggak nurut. Padahal Allah melihat loh. Jangan dikira kita berbuat salah, lalu kita ngintip-ngintip, kita pura-pura Allah enggak lihat. Teman-teman, coba cari tempat mana yang dimana Allah enggak lihat. Ada enggak kira-kira? Terus teman-teman malu enggak sama Allah?
Malu nggak sama Allah? Malu sama Allah ya. Tangan yang ngasih siapa? Allah. Mata yang ngasih siapa? Allah. Mau nggak diambil tangan sama matanya? Mau sebentar aja mau? Mau mas? Kenapa nggak mau? Hah? Karena nggak bisa melihat. Tapi kalau punya mata ternyata juga nggak dipakai untuk yang baik. Lebih baik diambil saja. Betul nggak teman-teman? Teman-teman mau menggunakan mata dengan baik atau tidak? Hah? Coba buktiin ya. Bisa buktiin? Gimana cara buktiinnya? Memperhatikan ya, memperhatikan. Nah, anak-anak, lalu orang-orang mulai berkumpul dan menuju kota apa coba? Madinah. Kota Madinah, ya, kota Madinah. Nah, lalu ada setan yang lari ke atas bukit. Setan ke atas bukit teriak-teriak. Mereka sudah berjanji. Dengarkan, mereka sudah berjanji. Gitu, ya. Setan itu ada yang satu menjelma, lalu teriak-teriak di atas bukit, menceritakan pertemuan janji orang-orang yang Allah pilih itu untuk nanti mensyiarkan agama Islam di kota Madinah. Nah, anak-anak, subhanallah, ya. Lalu mereka berkumpul 11 orang di Darun Nadwah namanya. Mereka berkumpul. Lalu mereka nanya, "Hei, kamu dikasih tahu, tidak nurut ternyata. Aku perintahkan untuk memikirkan bagaimana agar Muhammad itu bisa kita bunuh. Tapi kamu nggak nurut. Betul? Kamu nggak nurut? Kamu nurut nggak? Kamu nurut apa enggak? Coba jawab, nurut apa enggak? Kenapa enggak nurut? Wah, anak-anak, iya. Lalu orang-orang pada memikirkan bagaimana caranya membunuh atau menghalangi Muhammad tidak lagi menyebarkan Islam. Ada yang usul, aku usul. Hahaha, ideku bagus banget. Coba dengarkan. Bagaimana menurut kalian? Di depan 10 orang yang menyaksikan. Bagaimana kalau Muhammad kita penjara? Kita asingkan, kita penjara, lalu dia nanti nggak akan bisa kemana-mana. Islam tidak akan lagi diajarkan olehnya. Bagaimana? Bagus kan ideku? Bagus? Bagus nggak? Lalu ada yang ngomong gini, "Hei, lagi-lagi kamu nggak tahu apa? Pengikut Muhammad itu walaupun nggak ada Muhammad, dia juga menyampaikan agamanya. Sepertinya idemu kurang bagus. Wah, lalu bunuh saja. Terus bagaimana cara membunuhnya? Nanti kalau kita bunuh, maka Bani Hasyim yang mulia itu akan meminta pertanggungjawaban kita." Nah, anak-anak, ada iblis, setan yang menjelma masuk ke dalam tempat itu, lalu membisikkan, dan dia mengatakan seperti ini, "Aku punya usul. Bagaimana kalau kita kumpulkan pemuda-pemuda dari seluruh kabilah-kabilah yang ada, kita pilih yang terhebat dari mereka, kita kasih hadiah mereka, lalu kita kepung rumahnya. Begitu dia keluar rumah, kita serang bersama-sama, dan Bani Hasyim itu akan tahu bahwa Muhammad terbunuh bersama-sama oleh seluruh kabilah pemuda-pemuda itu." Bagus kan ideku?
Bagus. Bagus. Wah, teman-teman, mereka nggak sadar Allah memperhatikan, dan ternyata benar, ya, ternyata benar mereka menghalangin. Lalu para sahabat-sahabat Rasulullah itu berhijrah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya. Berat sekali, tapi itu perintah Allah, tetap dilakukan. Mereka berjalan, mereka menaiki kendaraan menuju kota Madinah. Iya, ada kuda, ada unta. Sementara Rasulullah belum berhijrah. Rasulullah masih menunggu, dan ternyata orang-orang itu memang jelek, ya. Mereka memusuhi Rasulullah, sedangkan harta-harta mereka dititipkan kepada Rasulullah. Mereka percaya karena Rasulullah itu jujur, tapi mereka malah benci. Tapi Rasulullah tidak membalas dengan keburukan juga. Rasulullah berpesan kepada Ali untuk menjaga dan mengembalikan harta-harta mereka. Lalu mereka berkumpul. Sekarang saatnya, malam ini kita bikin perhitungan dengan Muhammad. Besok pagi tidak boleh Muhammad hidup. Kita habisin dia. Teman-teman, kita tunggu di depan rumahnya, agak jauhan, biar kita punya kekuatan untuk menangkap, menjergapnya, lalu menghukumnya, membunuhnya bersama-sama. Kita tunggu sampai dia keluar. Wah, mereka berjaga-jaga, mereka ngobrol rencana-rencana itu. Mereka nggak tahu bahwa mereka punya rencana jahat, tapi Allah itu maha melihat, Allah itu maha menyaksikan, Allah itu maha melindungi. Lalu mereka ternyata seperti ini, anak-anak. Ketika mereka di depan rumah Rasulullah, mataku sempet banget, aku ngantuk banget. Kowe krasa ora ngantuk? Krasa ora? Kok mataku kok ngantuk banget? Piye turu sik po? Yo. Turu yo. Turu yo. Wah, anak-anak, ketika itu Rasulullah keluar, lalu Rasulullah menebar pasir. Dengan izin Allah, orang-orang itu tidak melihat, lalu mereka terbangun, tersadar, ternyata udah mulai larut. Mereka bingung, kenapa jam segini belum keluar dia? Biasanya dia keluar untuk menyembah Tuhannya. Aku penasaran, aku ingin mengutusmu kau cek rumah Muhammad. Sekarang kau ke sana. Ayo ke sana. Wah, betul, ada satu orang, iya, aku manut, aku takut kalau dihukum, iya, aku ke sana. Deng. Lalu didengarkan, ada enggak? Oh, ternyata ada orangnya. Karena memang ada orangnya. Tadi siapa yang di dalam? Sahabat siapa yang di dalam? Ali, betul. Lalu mereka, ayo teman-teman, kita nggak usah lama-lama, kita buka pintunya, kita dobrak pintunya. Ayo, 1, 2. Lalu mereka masuk, lalu mereka nangkap, kena kamu hap. Ketika dilihat, bukan Muhammad ternyata. Ali di mana? Sahabat Ali nggak jawab. Ya, sahabat Ali nggak jawab. Wah, terus mereka keluar. Ternyata Muhammad sudah keluar. Apa? Wah, lalu diumumkan, siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor unta. Siapa saja? Wah, ada seorang pemuda. Ya, seorang pemuda
ya, seorang pemuda yang ia bernama Suraqah, ya, yang ia bernama Suraqah, ya. Nah, Suraqah ini mengejar, tunggu Muhammad, aku akan menangkapmu biar aku dapat hadiah. Hiya, ayo kudaku, itu dia kelihatan. Hiya, hiya, hiya. Begitu dia mau panah, sudah mau dia ahli panah, begitu mau dilepas, Allah perintahkan pasir, gurun pasir itu untuk menghisap tanahnya. Lalu pasir tadi menghisap tanah kuda tadi, lalu bikin Suraqah ini terpental. Kenapa nggak bisa? Ayo, aku naik lagi. Ayo kudaku, serang lagi. Ya, Muhammad tunggu. Panah lagi. Allah perintahkan pasir, gurun pasir ini untuk menangkap, mengikat kaki kuda Suraqah ini. Selalu gagal. Suraqah sampai siapa yang melindunginya? Pasti ada yang melindunginya. Dia kepikiran seperti itu. Dan anak-anak, siapa yang tahu Rasulullah itu hijrah bersama sahabat siapa? Sahabat siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sahabat Abu Bakar itu manggil anak-anaknya, wahai anak-anakku, bantu ayah. Siap ayah? Abdullah, Asma lagi hamil, ya, mengandung anaknya, tapi berani. Bahkan ditanya sama Abu Jahal, di mana ayahmu dan Muhammad berangkat? Katakan Asma. Aku enggak mau mengatakannya. Cepat katakan, nggak usah lama-lama. Aku enggak mau. Kenapa? Rasakan ini. Dipukul Asmanya, anaknya Abu Bakar. Tapi dia tetap teguh. Wah, akhirnya Rasulullah istirahat, sembunyi di gua apa? Di gua apa? Di gua Sur. Ya, di gua Sur sembunyi, dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah ketika ada orang-orang yang datang, ya, lalu Allah tenangkan. Ya, Allah tenangkan. Yuk anak-anak, kita ikutin apa yang Allah turunkan dalam peristiwa hijrah. Surat At-Taubah ayat berapa anak-anak? 40. Yuk kita ikutin. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Nah, siapa yang tahu artinya? Jangan sedih, jangan khawatir wahai Abu Bakar, jangan takut. Allah selalu bersama kita. Yuk, siapa yang yakin Allah melihat? Angkat tangan. Siapa yang yakin Allah Maha melindungi? Iya, kita harus yakin. Maka di tahun baru ini kita harus lebih baik. Siapa yang tahun kemarin sholatnya main-main? Siapa yang tahun kemarin ngajinya masih main-main? Masa tahun baru masih sama? Siapa yang banyak main handphone tahun kemarin? Masa tahun ini sama? Berarti kita rugi. Maka tahun ini kita berusaha menjadi baik. Siapa yang ingin baik? Wah, Masya Allah, ya, alhamdulillah. Semoga di tahun ini kita menjadi semakin baik. Yuk anak-anak, sikap yang rapi, ya,
Sekarang kita nanti sholat isya, insya Allah ya. Dan insya Allah besok kita lanjutkan di kisah-kisah yang lain. Jadi pelajarannya kita harus bersama teman-teman yang baik ya. Jangan diikuti teman-teman yang buruk, yang ngajak main handphone, ngelihat yang gak baik, lalu sholatnya ngajak yang buruk. Jangan diikutin ya. Diikutin yang baik. Dan yakin Allah selalu menjaga kita. La tahzan innallaha ma'ana. Yo, alhamdulillah. Sekian. Yuk kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sekian dari Kak Ari. Kita salat isya ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.